Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak murid Ibu. Selamat datang di mata pelajaran ekonomi. Bagaimana nih kabarnya? Untuk Nurhani Faris, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Arista. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Harfi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Adis nih, ceria sekali pada siang hari ini. Waalaikumsalam, siang Bu. Kabar baik, Bu. Oke deh, kalau begitu mungkin langsung saja ya anak-anak kita masuk ke pembahasan kita. Untuk siang hari ini Ibu akan membahas terkait pasar persaingan sempurna atau perfect competition market. Ibu langsung share screen aja. Bentar. Oke. Sudah masukkah? Sudah, Ibu. Oke. Ibu slideshow. Oke. Dari awal ya. Oke, di sini kita akan membahas terkait pasar persaingan sempurna atau perfect competition market. Nah, di sini Ibu sudah membagi ada 7 pembahasan gitu untuk today discussion-nya. Yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah karakteristik, yang ketiga adalah curve, keempat adalah perfect competition market balance, dan yang kelima itu ada strength and weakness. Yang keenam ada example of perfect competition market, dan yang ketujuh itu ada question. Gitu. Oke, yang pertama, definition perfect competition market. Gitu. Di sini dijelaskan bahwasannya perfect competition market is a form of interaction between demand and supply in which the number of buyer and seller is such that there are many or unlimited. Jadi di sini dikatakan bahwasannya pasar persaingan sempurna ini merupakan pasar yang harga pasarnya ditentukan oleh interaksi penjual dan pembeli dan biasanya barang yang ditawarkan bersifat homogen atau sejenis gitu. Oke, gue lanjut ya. Yang kedua ini ada karakteristik of perfect competition market. Oke. Yang pertama, that the item is homogeneous, bahwasannya barang yang ada di pasar persaingan sempurna ini sama semuanya, sejenis gitu. Di sini dikatakan bahwasannya company produce the good in which the good are perfect replacement of good produced by other companies in all aspects. So that the same identical product or cannot draw means even if you buy a company, the possibility of quality and quantity of product will be exactly with other companies. Atau perusahaan menghasilkan barang di mana barang tersebut merupakan pengganti yang sempurna terhadap barang yang diproduksi oleh perusahaan lain dalam semua aspek. Sehingga produk identik sama atau tidak bisa dibedakan. Artinya, walaupun Anda membeli di suatu perusahaan, kemungkinan besar kuantitas dan kualitas produknya akan sama persis dengan perusahaan lain. Jadi, barang yang ada di pasar persaingan sempurna ini relatif sama gitu. Seperti produk beras, itu kan banyak sekali kita jumpai di pasar gitu. Dan itu merupakan salah satu contoh barang yang bersifat homogeneous yang ada di pasar persaingan sempurna. Gitu. Yang ketiga ini adalah entry and exit fee. It means is an obstacle if a company want to start a new business being profitable and if it was harm close his business unlike other market which may be an opening and closing the attachment PDSL agreement with attachment. Nah, bahwasannya di pasar persaingan sempurna ini karena saking banyaknya penjual dan pembeli, maka mereka ini dapat dengan mudah keluar masuk pasar ini gitu, menjual apa saja dan membeli apa saja. Nah, gitu. Nah, artinya bukan halangan apabila suatu perusahaan ingin memulai sebuah bisnis baru jika dianggapnya menguntungkan dan menutup usahanya jika ternyata merugikan gitu. Jadi di sini mereka berpikiran bahwasannya apabila mereka menguntungkan di pasar ini mereka akan melanjutkan. Tapi apabila mereka telah menjalankan tapi tahu-taunya merugikan, mereka bebas untuk keluar dari pasar ini. Gitu. Tidak seperti pasar lain yang mungkin ada keterikatan dalam membuka dan menutup pasarnya dengan keterikatan surat perjanjian. Jadi pasar persaingan sempurna ini beda dengan pasar monopoli maupun pasar oligopoli gitu. Oke, yang selanjutnya adalah all economic units have perfect knowledge and information about the price. Di sini dikatakan bahwasannya every buyer has perfect knowledge about the price of the commodity to be purchased.
Because of this perfect knowledge of prices, there is only one price for one commodity on the market. Jadi di sini dikatakan bahwasannya setiap pembeli ini pastinya memiliki pengetahuan terkait harga yang ditetapkan di pasar persaingan sempurna. Misalnya harga beras. Nah, karena harga ini ditentukan oleh pasar, maka pembeli ini dengan mudah mengetahui bahwasannya memang harga umum beras yang ada di pasaran mungkin harganya 10.000 per liter. Jadi pembeli itu tahu gitu, pembeli itu memiliki pengetahuan dan informasi terkait harga yang ada di pasar, seperti itu. Sellers and buyers as the price takers. Interaksi antara penjual dan pembeli dianggap sebagai pengikut harga atau price taker, menyebabkan harga di pasar ini bersifat harganya tetap. Oke, pertama. Nah, di sini kita bisa melihat kurva yang sejajar atau horizontal. Ini adalah kurva pasar persaingan sempurna. Langsung saja Ibu translate saja ya. Oke, di pasar persaingan sempurna ini, other than that, atau selain itu, karena produsen tidak mampu menentukan harga atau harga ditentukan oleh pasar, maka kurva permintaan yang dihadapi produsen selalu berbentuk garis lurus, mendatar, atau horizontal. Jadi karena harga ditentukan oleh pasar, maka produsen ini tidak dapat mengotak-atik harga. Jadi harga yang ada atau harga yang ditetapkan ini akan sama atau berbentuk horizontal. Gitu. Bisa dilihat price akan sama dengan average revenue atau pendapatan rata-rata, atau akan sama dengan marginal revenue atau pendapatan tambahan. Gitu. Nah, dengan demikian, berapapun banyaknya permintaan produk, harga per unit produk tersebut selalu sama. Jadi, berapapun permintaan yang ada di pasar, maka akan sama harganya, karena harga itu kembali lagi akan ditentukan oleh pasar. Oke, di sini ada explanation-nya atau akibatnya atau keterangannya. Di sini dikatakan bahwasannya poin pertama, no matter how much request of goods, because price of one unit don't change, then the curve which is formed is a horizontal straight line atau berbentuk garis mendatar. Nah, atau berapapun jumlah permintaan produk, karena harga per unit tidak berubah, maka kurva yang terbentuk adalah garis lurus mendatar atau kurva elastis sempurna. Jadi berapapun permintaan yang diminta di pasar, maka harganya itu akan sama, gitu. Karena harga kembali lagi akan sama dengan harga lainnya di pasar persaingan sempurna ini. Oke, poin kedua. Because price don't change, then additional benefit of additional one unit of product sold always same with price of product. Then, marginal revenue equal as average revenue equal as price equal as zero. Jadi dikatakan bahwasannya karena harga tidak berubah, maka tambahan keuntungan dari setiap tambahan satu unit produk yang terjual selalu sama dengan harga produk. Gitu. Karena harganya tidak berubah, maka tambahan keuntungan ini dari setiap tambahan satu unit produk ini akan selalu sama dengan harga produk tersebut. Jadi selanjutnya ada strength and weakness atau kekuatan kelemahan di pasar ini. Oke, di sini ada di kekuatannya. Itu ada 7 strengths gitu. Yang pertama adalah resource use do with more efficient atau pemanfaatan sumber daya dilakukan dengan lebih efisien gitu. Memang ya di sini di pasar persaingan sempurna ini memang dihadapkan bahwasannya penjual mampu gitu memberikan sebuah produk yang nantinya bisa bertahan di pasar ini gitu. Dan yang kedua adalah practice avoid concentration of power in small group public atau terhindar dari praktik pemusatan kekuatan pada kelompok kecil. Ini adalah salah satu kekuatan dari pasar persaingan sempurna. Oke, yang selanjutnya adalah competition avoid unhealthy atau terhindar dari persaingan tidak sehat. Nah, karena di sini kan sama semua harga, produknya sama, harganya sama, jadi memang terlihat tidak ada persaingan yang tidak sehat di sini. Oke, kita beralih ke weakness atau kekurangan. Yang pertama adalah limited fund for research and development activities atau terbatasnya dana untuk kegiatan penelitian dan pembangunan karena keuntungan perusahaan sangat terbatas dan menyebabkan lambatnya inovasi produk. Jadi saking mudahnya para penjual keluar masuk di pasar persaingan sempurna ini dan saking banyaknya produk, jadi mereka sangat terbatas gitu. Terbatas dalam dana, terbatas dalam waktu untuk menentukan gitu bagaimana mereka bisa mengupgrade
produk mereka gitu. Jadi mereka have limited fund and have limited time gitu for research and development activities gitu. Oke, yang kedua adalah limit to choose product, whereas all the same market product produce or just one type, atau keterbatasan dalam memilih produk mengingat semua produk yang dihasilkan pasar sama atau hanya satu jenis. Oke, ketiga adalah limitation of profit and not just a low impact on the quality product innovation resulting from less, atau keterbatasan laba tidak hanya berdampak pada rendahnya kualitas produk yang dihasilkan karena kurang inovasi. Oke, then that also benefit limitation of this condition force companies to provide small wages to workers, atau kondisi ini juga memiliki keterbatasan, keuntungan, dan memaksa perusahaan untuk memberikan upah yang kecil kepada buruh. Oke, ternyata sudah habis. Dan di sini apakah ada pertanyaan? Any question of perfectly competitive market? Bu, saya mau tanya. Ya, boleh Adis. Bu, saya mau tanya apa aja sih contoh dari pasar persaingan sempurna yang ada di Indonesia, Bu? Oke, tadi mungkin Ibu Makasih, Bu. sudah, ya oke baik Adis, bagus. Tadi mungkin Ibu baru menjelaskan bahwasannya ada satu contoh yaitu pasar beras ya. Mungkin ada lagi yaitu, mungkin contoh lainnya itu pasar sayur Dis. Sejenis kan ya Dis, mungkin Adis punya pasar di rumah, itu pasti banyak sekali ya tukang-tukang sayur. Nah pasti mereka menerapkan harga yang sama, tetapi kualitasnya yang ditonjolkan Dis. Bagaimana si penjual ini dengan pintar gitu, memberikan kualitas produk yang beda dari penjual lainnya, tapi sama harganya Dis, gitu. Mungkin dua hal itu bisa Adis pahami ya Dis terkait contoh pasar persaingan sempurna gitu. Mungkin ada lagi atau cukup? Oke, Bu, makasih atas jawabannya. Oke, sama-sama Adis. Oke, kalau tidak ada, Ibu langsung saja ya. Ibu akan memberikan pertanyaan, Ibu akan kembali share screen. Oke, yang pertama itu ada why is it difficult in a perfectly competitive market to get a large profit? Kenapa sih sangat susah untuk mendapatkan profit yang besar gitu di pasar ini? Mungkin ada yang bisa menjawab? Ya, boleh? Saya ingin menjawab, Bu. Ya, boleh Arista. Sebelumnya suaranya apakah terdengar? Terdengar Arista, iya. Ya, jadi kenapa sih di pasar persaingan sempurna itu mendapat laba yang besar itu sangat sulit? Karena tadi kan udah dijelaskan ya, harganya itu dikendalikan oleh pasar. Nah, jadi sebagai penjual maupun pembeli itu tidak bisa untuk menentukan harga di pasar tersebut. Jadi penjual itu sulit untuk memperoleh keuntungan karena dari segi harganya itu sama semua, yang menentukan itu pasar. Mungkin gitu, Bu. Oke, berarti aku sudah paham ya. Ya, oke, lanjut. The second question. Oke, Ibu kembali. Mention the ways in which sellers do in a perfectly competitive market in attracting buyers' interest, considering that the goods offered are homogeneous. Bu Harfi ingin menjawab. Oke, Harfi silahkan. Ya, jadi menurut Harfi sendiri, cara yang dilakukan penjual pada persaingan sempurna adalah menarik minat pembeli, mengingatkan di dalam pasar persaingan sempurna itu barang yang ditawarkan bersifat homogen ya sama. Nah, caranya itu bisa meningkatkan kualitas produk serta pelayanan terhadap konsumen. Iya, Itu Bu menurut saya. Benar. Oke, dengan peningkatan kualitas produk ya. Mungkin ada lagi yang ditambahkan atau menambahkan. Oke, Dr. Hanifah, ya silahkan. Mungkin juga kayak misalkan kita memberikan diskon-diskon gitu, Bu. Terus abis itu juga memberikan tambahan-tambahan bonus kepada para pembelinya. Oke, nomor 3 ini kalian bisa kerjakan di kertas lalu di submit di Google Classroom. Jadi nanti setelah ini gue akan open assignment ya di Google Classroom. Oke, mungkin cukup sekian ya anak-anak untuk pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa mengimplementasikan atau memahami secara lebih lanjut terkait pasar persaingan sempurna. Sekian pelajaran hari ini. Terima kasih ya atas waktunya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.